Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya tiba kembali di kantor saya 7 hektar tanpa kunci. Dan saya akan ngasih judul video ini, kira-kira pantaskah Gus Nur yang membangun pesantren tahfiz Quran di Besuki itu kita bela? Posisi saya jelas, saya akan membela Gus Nur. Nah, ngomong gini aja ya, itu sudah bisa diduga video ini akan ditonton banyak orang. Kenapa? Karena yang penggemarnya Gus Nur itu senang tuh ya, pakai opening tadi saya buka kata-kata seperti itu. Terus yang pembenci atau haters Gus Nur tuh, itu ini ngelihat video saya itu sambil merengut dia. Tukang donat katanya. Tapi dia akan ngikuti apa maksudnya itu, dia akan ngikuti terus sampai 30 menit ke depan ya, tentang Gus Nur ya, yang sangat kontroversial di semesta. Itu aja menarik ya. Tapi saya mau jualan kaos dulu nih, 200.000 untuk bangun masjid. Judulnya kaos for mosque, kaos untuk membangun masjid. 200.000 harganya. Ini 75.000 amal soleh untuk bapak ibu sendiri membangun masjid. Kata Rasulullah, siapa yang membangun masjid di dunia maka Allah membangunkan rumah di surga. Kata-kata Jenderal Sudirman ada di kaos ini. Saya, kata Sudirman yang wafat dalam usia 34 tahun itu, saya lebih suka Indonesia di bom atom daripada kemerdekaannya kurang dari 100%. Silakan miliki, ada deskripsinya di bawah. Saya ingin membangun pesantren tahfiz Quran sebanyak 74.000 buah banyaknya dalam kompleks pendidikan yang gratis di Islamic Center Ojo Lali. 74.000 banyaknya di 74.000 desa selama 100 tahun. Kalau cuma satu aja kayak Gus Nur ya, saya juga bisa. Gus Nur ditolak di Besuki ya, baru satu cabang dari Palu ditolak ya. Makanya saya berkepentingan itu bela Gus Nur ya. Gus Nur itu nggak bisa lepas ya dari ingatan saya. Orang besar Gus Dur Abdurrahman Wahid, pikiran-pikirannya itu penuh dengan terobosan ya, dalam sejarah politik Indonesia modern kita. Nah, enak jadi YouTuber tuh pagi-pagi itu ya, buka kamera. Saya pakai tripod ya, udah bisa beli tripod, harganya 175 di online, mereknya XL ya, XL yang jangan yang hitam, yang silver. Terus ini ada pakai ini lebih jernih suaranya. Apa ini 7 meter? 7 meter. Apa ini pengeras suara ya? Ini dicantolin di sini, terus ujungnya dimasukkan ke apa itu, di kamera di HP. 5 meter pakai saya gulung supaya suaranya lebih jernih dan lebih indah didengar. Apalagi kalau membela Gus Nur. Ya, kemarin saya ini ya makan sambal yang saya beli itu, mereknya Burudi, sambal bawang pedas ya. Tapi lebih pedas lagi kata-katanya Gus Nur kalau dia mengecam orang lain ya. Terus saya lihat juga, oh iya, siapa yang mau ngirim sambal 9 rasa itu ya? Belum ada yang ngirim. Terima kasih kalau mau amal soleh, saya nggak minta. Cuman ya kalau ada yang ngirim ya kita terima sebagai amal soleh ya, masa kita tolak ya. Terus itu pedang golok GN13 yang bisa memotong sehelai kertas itu, begitu tajamnya kan, golok GN13 itu lebih tajam lidahnya Gus Nur itu. Kadang-kadang Gus Nur itu keterlaluan juga ya, menurut orang yang nggak setuju ya.
Dan saya disuruh katanya, lihat itu katanya omongan-omongan Gus Nur di video. Lah ratusan video sudah saya tonton, apa masalahnya? Ya memang begitu, Gus Nur itu mau diubah seperti saya, seperti Yudi Pramuka, ya nggak bisa. Kalau nggak begitu ya bukan Gus Nur, no. Jadi Gus Donat nanti. Nah, kenapa itu perlu dibela Gus Nur itu, ya kan? Ini alasannya, dengarkan alasan saya. Dia itu punya uang sendiri, bukan dari uang APBN hasil korupsi kan, uang sendiri. Itu dia udah beli tanah di Besuki, dibayar. Saya lihat itu ada, katanya ada itunya kan, notarisnya, bukan notaris, akte jual beli di atas hitam putih pakai materai, pakai cap jempol pemiliknya di depan, disaksikan di kantor desa ya. Videonya begitu kan. Berarti dia punya pemilik lahan yang sah itu. Terus yang berikutnya video, kata pemiliknya Pak Nirun itu, tanah itu sudah dia terima uang pembeliannya dan sudah habis 24 juta itu. Jadi kalau ada pengacaranya kemudian punya uang 24 juta mengembalikan hasil pemilik dari pemilik siapa itu, pemilik tanah semula karena jual belinya dibatalkan, ya nggak tahu uang siapa. Yang jelas kata setelah dikonfirmasi sama timnya kuasa hukumnya Gus Nur di video itu, saya lihat uangnya udah habis untuk berobat, untuk bayar utang dan lain-lain yang 24 juta itu. Dan si pemilik tanah itu Pak Niro itu juga sudah mencabut surat kuasa yang pernah diberikan kepada penguasa lain untuk membatalkan akta pembelian tanah itu kan. Jadi jelas posisi Gus Nur itu posisi yang benar ya. Dia sudah mengeluarkan uang 24 juta, ada suratnya, dan pemilik tanah sudah menjual tanahnya senilai 24 juta dan tidak membatalkan perjanjian jual beli itu karena uangnya juga sudah habis. Terus dia ingin membangun pesantren tahfiz Quran di tanahnya sendiri kan gitu. Siapa? Ya Gus Nur itu. Itu ditolak sama beberapa tokoh masyarakat lah. Saya nggak mau nyebutkan nama ormasnya ya, ormasnya terlalu besar ya dibandingkan jiwa kecil dari orang-orang yang menolak pembangunan pesantren tahfiz Al-Quran yang kata Gus Nur itu akan digratiskan sebagaimana pesantren Al-Quran Karomah 13 yang ada di Palu. Dan saya sudah lihat videonya yang tanggal 3 Agustus itu tentang pesantren Karomah 13 di Palu yang ada tulisan gratis di temboknya itu. Santrinya katanya 300. Ada yang masih Iqra, ada yang Quran, ada yang hafalan ya di lantai 3 itu. Terus sekarang ada orang yang menghalang-halangi perbuatan ma'ruf yang baik, membangun pesantren itu baik. Kecuali Gus Nur itu membangun apa? Membangun studio musik atau karaoke misalnya di tanahnya sendiri. Nah, mungkin ada celah ya, karena tujuannya mungkin kurang atau masih debatable lah gitu. Debatable itu maksudnya bisa diperdebatkan kalau membangun karaoke atau studio musik atau membangun apa ya. Tapi ini membangun pesantren tahfiz Al-Quran. Tahfiz itu artinya menghafal. Hafadha yuhafidhu tahfizan tuh ininya. Apa namanya kalau bukan di Arab, kalau di itu di soroh, di nasrif, di tasrif ya, hafadha yuhafidhu tahfizan, tahfiz menghafal ya, menghafalkan Al-Quran. Pesantren tahfiz Al-Quran artinya pesantren untuk menghafalkan Al-Quran yang masyarakat yang belajar di pesantren itu tidak dipungut biaya, kata Gus Nur di video itulah. Saya belum pernah ketemu, belum bisa konfirmasi langsung. Saya pengen tuh konfirmasi sama Gus Nur, setajam apa lidahnya. Kalau golok GN13 saya tahu tajam itu, tapi jelas itu lidahnya Gus Nur itu lebih tajam dari golok GN13. Oh, apa masalahnya? Kenapa harus ditolak itu pesantren itu? Ya harus kita bela, harus berdiri itu pesantren untuk memuliakan orang supaya mulia karena Quran. Al-Quran itu diturunkan dari zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
diturunkan kepada siapa? Orang yang paling mulia, yaitu Nabi besar Muhammad SAW oleh Jibril, ya, makhluk Allah yang juga mulia, utusan Allah itu yang diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran. Dan kemudian barang yang diturunkan yaitu Al-Quran itu barang yang mulia kepada manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad, supaya orang-orang yang dibina lewat Al-Quran itu menjadi generasi robbani, generasi yang mulia. Terus masalahnya apa? Ada tuduhan nanti itu pesantren itu jadi ajang bisnis. Sekarang begini, emang nggak boleh bisnis? Yang halal tuh boleh. Ya, sambil dia nanti bikin YouTube di pesantrennya sendiri, di studio, salah satu studio di pesantren Tahfiz itu, terus jual GN13, golok, jual sambal, jual buku, jual robusta, jual air ruqyah, jual apa lagi itu. Ini kan, itu masalahnya apa ya? Tempat bisnis nggak apa-apa, bisnis halal kok. Yang nggak boleh itu riba. Haramur riba wa halalul bai'. Allah itu mengharamkan riba dan menghalalkan baik, jual beli. Bisnis itu maksudnya, bahasa Inggrisnya bisnis, bahasa Arabnya baik, bahasa Indonesia jual beli. Podo aing maksudnya. Terus katanya lagi tuduhannya, ya kalau buat bisnis kenapa nggak apa-apa, berdiri aja pesantren Tahfiz, kan tiap hari ada kegiatan orang untuk memuliakan Al-Quran, memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, kan bagus. Masa terus nggak boleh bisnis? Terus yang bisnis suruh orang kafir gitu, orang Islam nggak boleh bisnis gitu, nah, iya kan? Terus yang kedua, ada di komentar itu tuduhan, kalau Husnul itu lidahnya seperti itu, gimana muridnya? Ya lain urusan lah. Bapak-bapak, ibu-ibu lidahnya seperti itu, anaknya kan nggak mesti ngikuti bapak ibunya kan? Apa ibu-ibu yang lidahnya tajam itu terus pengen anaknya juga lidahnya tajam? Ada anak 4, nggak semuanya ngikutin bapak ibunya, ya. Dia berkembang dengan muyul, dengan kecenderungan masing-masing, ya. Nggak juga, kan ada Al-Quran yang menjadi pembimbing, yang menjadi pedoman hidup kita. Hidup pedoman kita itu bukan seorang Gus Nur, ya, tapi Al-Quran dan As-Sunnah gitu, ya. Kok khawatir banget sih sama Gus Nur itu? Ya, kalau bayangan saya, kalau pesantren itu berdiri kan umurnya lebih lama ya dari Gus Nur itu, mungkin bisa 100 tahun pesantren itu. Gus Nur itu paling usianya berapa? Kalau taksiran saya sih, kalau kata Rasulullah, umur umatku adalah antara 60 dan 70. Gus Nur sekarang umurnya 46. Ini enggak? Kalau misal ya, kalau umurnya itu wafat 66, berarti tinggal 20 tahun lagi toh. Itu kan misal, boleh tuh punya rencana, ya enggak? Ya sekedar rencana umur kan nggak apa-apa, kan kita bisa merencanakan masa depan, tapi tidak bisa memastikannya, termasuk umur, termasuk rezeki, termasuk jodoh. Jodoh boleh direncanakan, bisnis boleh di planning, ya, omsetnya akhir tahun sekian misalnya, ya kan? Umur juga boleh di planning, tapi semua nggak ada yang pasti dalam hidup itu. Ada 3 yang nggak pasti dalam hidup itu kan, umur, rezeki, dan jodoh. Makanya jangan suka memastikan yang sudah Allah jadikan misteri itu loh. Hidup itu tidak seperti apa yang kita inginkan, tapi hidup seperti yang kita jalankan saja, ya. Hidup tidak seperti yang kita proyeksikan, yang kita bayangkan masa depan itu. Hidup itu yang seperti yang kita jalani aja, ya kan? Jalani. Gus Nur pengen bangun pesantren megah bayangannya, tapi kemudian ditolak oleh sebagian masyarakat, termasuk kepala desa yang dulu mendukungnya, ya kan? Ya sekarang dijalani aja. Itu sebuah arena dakwah yang baru, sebuah arena perjuangan yang baru, sebuah satu konfrontasi antara hak dan yang batil dengan cara yang baru. Hadapi saja Gus Nur, yang penting jangan pakai pedang GN13, pakai kekuatan argumentasi, pakai lidah yang tajam itu untuk merubuhkan orang-orang yang ingin merubuhkan pesantren Tahfiz Al-Quran itu. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Bandung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, sabarlah dengan
kesabaran yang indah. Ya, kalau dicerca dalam hidup ini ya biasa. Saya juga dicerca dulu waktu jadi YouTuber, belain Rocky Gerung yang nggak saya kenal, saya bikin videonya sampai 30. Terus saya belain Prabowo, ya kan? Ya saya belain yang underdog itu loh maksudnya. Buat apa belain penguasa? Buat apa belain petahana? Kita membelain orang-orang yang termarginalkan dalam sejarah gitu ya. Orang yang apa? Yang tersudut dalam sejarah, orang yang mustadafin, orang yang terkalahkan dalam sejarah, orang yang yang punya posisi tawar yang lemah, itu yang kita bela dalam sejarah ya. Dalam YouTube, kalau sebagai YouTuber, bukan untuk cari viewer ya, sebenarnya saya cari viewer juga dengan cara membela yang lemah. Gus Dur dalam konteks ini adalah pihak yang lemah ya, dan dilemahkan oleh struktur kekuasaan di desa Blimbing itu. Kan kepala desanya bermain tuh, maksudnya bermain, dia yang tidak menyetujui kan supaya pesantren itu dibatalkan, itu yang bicarakan kepala desa Blimbing yang tadinya mendukung menurut versi Gus Nur lah, dan dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh di situ, sehingga semacam mengintimidasi ya dalam tanda petik Pak Kirun pemilik tanah itu supaya membatalkan penjualan tanahnya itu, yang ternyata ya sebegitulah ceritanya, ikuti sendiri. Tapi maksud saya ya, dulu saya juga dihajar habis-habisan ya, ditelepon, dicaci maki, Intel bolak-balik datang ke Parung karena saya membela Prabowo yang nggak saya kenal. nggak pernah salaman, nggak pernah ngobrol. Sekarang saya juga nggak ketemu, nggak pernah salaman sama Gus Nur, nggak pernah salaman, nggak pernah ketemu secara langsung, nggak pernah ketemu dalam satu ruangan sampai sekarang nih. Sampai tanggal berapa ini, tanggal 9 Agustus hari Ahad ini kan, jam berapa ini, jam 7 ya, tadi saya berangkat jam 6 seperempat ya, kira-kira jam 7 kurang ini, matahari masih redup ya, padahal harusnya terang tapi kelihatannya dilapisi awan tipis ya. Moga-moga cahaya cukup dan tetap membuat wajah saya bercahaya, tapi kelihatannya nggak bercahaya, agak gelap wajah saya. Nah, dicaci maki dulu waktu saya bikin video apa itu, Prabowo sampai 100 oleh pendukung-pendukung Jokowi yang fanatik dan radikal itu. Sama aja kan radikal juga. Radikal tuh ke akarnya, redik akarnya. Sama aja, sudah kita itu ya bertempur aja di dunia medsos pakai argumentasi, rek. Coba pakai emosi, jangan pakai kata-kata kotor. Dari tadi saya nggak mengeluarkan kata-kata kotor, nggak bilang behewan, nggak bilang kata-kata yang menghinakan lo ya kan? Dan saya tampil wajah saya itu dulu. Jangan ngumpet gitu loh. Kalau bikin video terus hajar habis itu Gus Nur pakai video gitu loh. Dan yang sopan bahasanya. Jangan ngikuti Gus Nur. Yang kadang-kadang kelewatan juga. Ya nggak apa-apa tuh kelewatan, namanya juga menungso kok pengen suci. Ya kan nggak semua, dari 1 jam itu kan paling yang nyakitin karena kelewatan itu kan cuma beberapa, itu ya itu urusan masing-masing lah ya kan. Saya nggak mau ikut campur, pokoknya saya punya cara sendiri ya nggak. Untuk apa? Untuk membela Gus Dur, karena Gus Dur membangun sebuah pesantren tahfiz Al-Quran cabang dari Palu. Saya berkepentingan proyek ini berhasil dan Gus Dur berhasil memenangkan pertarungan itu di ruang-ruang pengadilan, dan kemudian keputusan pengadilan itu memeratakan jalan bagi tegaknya pesantren tahfiz Al-Quran Karomah 13 berarti ya, cabang Palu sih namanya mungkin sama ya. Nggak masuk akal aja ada orang nolak pembangunan pesantren. Kalau kita itu satu pemukiman muslim, tahu-tahu ada orang Kristen bangun gereja, kita tolak, pantas karena ada surat keputusan bersama 3 menteri yang mengharuskan adanya persetujuan untuk membangun rumah ibadah dari sekian orang di
sekitar lokasi itu, gitu ya. Sekarang kita itu kan mau bikin pesantren tahfiz Al-Quran, yang bikin orang Islam, maksudnya Gus Nur itu di tengah perkampungan wilayah Islam, bukan juga di wilayah Kristen kan. Di Tanah Besuki kan ada orang Kristen yang nolak, kan yang nolak bukan orang Kristen tuh, yang nolak orang Islam, nolak pesantren tahfiz Al-Quran. Ini luar biasa berbahayanya ini kalau dibiarkan. Yang kalau argumentasinya itu kita nggak patahkan satu-satu, itu argumentasi menolaknya itu argumentasinya apa? Argumentasinya karena apa istilahnya, cocotnya Gus Nur itu yang suka misui itu, ya kan. Loh, pisahkan rek antara emang yang nolak itu cocotnya itu bagus, itu enggak juga. Itu yang kemarin saya lihat di video itu, yang siapa itu yang rokok ngomong sama di depan Gus Dur ya, Gus Dur kan diem aja dengerin ya, mungkin merasa dia lebih wise gitu. Lebih wise tuh, ngomongnya kenceng, ya kan. Dalam kultur Jawa itu sudah luar biasa, ngerokok blas blus. Terus saya ini begini, saya macam-macam lihat di itu. Kira-kira pantas gak itu ngomong gitu di depan orang tua? Kalau memang Gus Dur sebagai orang tua yang umurnya 46, saya kira yang anak muda itu siapa sih jenenge, Mas Eko kalau nggak salah itu ya, Mas Eko ya. Coba panjenengan itu lihat sendiri video sampean itu, pantas ora dalam kultur Jawa itu ngobrol, ngerokok, suaranya tinggi, lebih tinggi dari Gus Nur, ya kan? Coba nah, yang rapat-rapatnya menolak itu pendirian pesantren tahfiz di atas tanahnya milik Gus Dur sendiri, tokoh-tokoh di Besuki itu kalau rapat kira-kira sopan santun nggak, atau emosi, atau mereka bersepakat untuk menghadang gerakan dakwah yang dilakukan oleh Gus Nur, ya kan? Kira-kira terserah pembaca ya, silakan komentar. Sing api rek komentari rek, ojo kata-kata jorok sing kayak kemarin-kemarin di video tiba. Ojo ngono telah, jangan gitu jadi orang Indonesia kok koyok kampungan gitu. Kata-katanya tuh jorok, kata-katanya kasar. Ya, itu saya ngeluarin kata-kata kasar nih barusan, kampungan. Dia kampungan panjenengan nulis kok semau-maunya. Istilah inilah, istilah itulah, saya nggak akan sebutnya. Baca sendiri kan nggak pantas loh. Tapi menuntut orang lain, menuntut Gus Dur supaya lebih baik dari sampean, dan sampeannya kayak gitu ya. Fair apa ora? Ya kan? Nolak pesantren tahfiz ya karena alasan kepribadian dan ucapan-ucapan Gus Dur di beberapa video sebelumnya. Tapi panjenengan sendiri, sampean sendiri bahasanya seperti itu yang saya tahu di komentar-komentar di video saya itu. Lah nggak fair nggak fair. Itu yang bisa ketulis ya. Aslinya kalau ngomong mungkin lebih kasar lagi, lebih sadis lagi dari omongan Gus Dur. Karena nulis saja terbatas sama ketikan. Kalau ngomong kan lebih ekspresif, lebih mungkin adanya tinggi, mungkin bahasanya misuh nggak karu-karuan dan nggak terekspos saja, mungkin begitu kok. Yo, menimbang adil rek, kalau menimbang rek ya adil. Dan lagi dakwahnya Gus Dur kok dihalangi, itu berbahaya. Orang Islam menghadang jalannya dakwah Islam. Ya terus piye ta? Nyari apa tuh hidup itu? Wis aku katanya makan lontong sayur sih, nanti nggak habis-habis. Ya di subscribe ya, oleh nggak cocok sama video ini ya di subscribe aja lagi. Amal soleh rek, timbang subscribe aja berat bener. Terus di like, pencet like, berat bener, pulsa ada. Ya kok benci sama saya itu ya jangan terus merambat kemana-mana, tetap aja di subscribe, di like, tuh di share. Kapan amal solehnya ya, hidup sekali ya. Ngasih uang ke saya enggak, ngasih subscribe enggak, ngasih like enggak, ya di share enggak video saya. Lalu terus hidup mau apa sih? Sing jembar pikiran dulu ya. Kalau ingin besar sebagai orang, sebagai manusia, besarkanlah orang lain,
makanya subscribe ya. Matur nuwun sangat, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sarapan lontong sayur jatah hari Ahad ya, jatah hari Minggu. Maaf lahir batin yo.